Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang fitri kembali datang. Gemuruh takbir menggema di seantero negeri, memanggil setiap jiwa untuk bersujud dalam syukur. Tapi di balik tawa anak-anak yang mengenakan baju baru, ada seorang anak kecil yang tak ikut bersuka. Matanya memandang langit, memeluk mushaf kecil warisan sang ayah, sambil bergumam dalam hati, "Ayah, aku rindu." Inilah kisah seorang anak yatim, menyambut lebaran tanpa pelukan ayah, tanpa senyuman ibu yang utuh, hanya ditemani sepi dan sajadah usang. Hari itu langit tampak begitu biru. Desa kecil di ujung perbukitan bersiap menyambut hari raya. Tapi di sudut gubuk reot, seorang anak laki-laki bernama Ilham duduk memeluk lutut. Ia tak menangis. Ia hanya diam, menatap jalan setapak tempat. Terakhir kali ia melihat ayahnya pergi, dan tak pernah kembali. Sejak pagi, anak-anak di kampungnya sudah mengenakan pakaian terbaik mereka. Mereka berlarian, membawa ketupat dan amplop. Tapi Ilham hanya duduk, mengenakan baju yang sama dengan tahun lalu. Tak ada yang menyadari keheningan itu. Sebab kesedihan memang tak bersuara. Ilham mengelus mushaf kecil di tangannya. Itu satu-satunya warisan ayahnya, yang dulu mengajarinya membaca satu huruf demi satu huruf. Disinilah cintanya berlabuh di huruf-huruf yang kini menjadi sahabat sejati. Tak ada pelukan hangat di pagi Idul Fitri. Hanya kenangan yang tinggal dalam diam. Malam takbir datang. Langit bersinar redup, bintang-bintang seolah ikut merunduk. Takbir berkumandang dari masjid, membelah malam dengan gema rindu yang mengguncang hati. Di sudut gubuk, Ilham menekuk kakinya, bersandar pada dinding yang rapuh. Ia tak mampu menahan air mata saat suara takbir menyebut asma Allah. Karena di momen seperti ini dulu, ayahnya mengangkatnya tinggi-tinggi, mencium keningnya sambil berucap, "Besok kita salat Id bersama, nak." Kini, suara itu hanya gema samar di benaknya, tertutup oleh sunyi yang membatu. Seketika, ia membuka mushaf. Tangannya gemetar. Ia membaca ayat-ayat cinta itu dengan suara parau, seolah memanggil ayahnya dari dunia lain. Rindu tak terucap, hanya Al-Quran yang sanggup menjadi tempatnya berbicara. Sementara anak-anak lain sibuk memperlihatkan sepatu dan baju baru, Ilham hanya memperhatikan mereka dari kejauhan. Ia berdiri di belakang batang pohon pisang, takut terlihat, tapi ingin sekali bergabung. Bajunya lusuh, warnanya pudar, dan hanya sandal jepit menemaninya. Tapi tak ada iri di matanya. Yang ada hanya rasa ingin tahu. Bagaimana rasanya memiliki ayah yang membelikan baju baru? Bagaimana rasanya menggandeng tangan ibu sambil menuju masjid, seperti anak-anak lain lakukan? Pertanyaan-pertanyaan itu hanya dijawab angin yang lalu. Namun satu hal yang ia genggam kuat adalah mushaf itu. Ia percaya, dalam huruf-huruf suci itulah kebahagiaan sejati tertulis. Dan barangkali, jika ia terus membaca dan menghafalnya, kelak, ia bisa menghadiahkan mahkota untuk ayahnya di surga. Malam semakin larut, suara takbir perlahan menghilang. Tapi hati Ilham justru semakin terjaga. Ia menatap langit yang tak berhenti bergerak bertanya-tanya, apakah ayah bisa melihatnya dari sana? Ia membaca surat Al-Baqarah pelan-pelan. Tangisnya jatuh ketika sampai pada ayat Wabashiris Syabirin, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Seakan ayat itu datang padanya, menyelimuti hatinya yang ngelelah. Tak ada yang tahu bahwa malam itu, dalam kesunyian dan cahaya rembulan yang pucat, seorang anak kecil sedang berdialog dengan Tuhan, memohon agar ayahnya damai di sisinya. Di hari yang fitri, peluk adalah bahasa paling dalam. Anak-anak memeluk ayahnya, menggandeng ibunya, mencium tangan kakek nenek mereka. Tapi Ilham hanya memeluk mushaf itu lebih erat. Ia memeluknya seperti memeluk seseorang yang amat ia rindukan. Seperti memeluk ayahnya yang tak pernah kembali. Di wajahnya tak ada senyum tapi juga tak ada amarah, hanya hening yang mendalam. Ia tahu, semua ini adalah takdir dan ia sudah belajar menerima. Tapi menerima bukan berarti tidak merindukan. Sebab setiap kalimat takbir yang berkumandang seolah membawa bayangan ayah ke depan matanya. "Ayah, aku tetap di sini. Aku akan belajar terus membaca ayat-ayat ini. Semoga engkau tenang di sana," bisiknya lirih. Dan langit tetap diam, namun seolah menjawab dengan angin lembut yang menyapu pipinya. Di dapur kecil yang berlantai tanah, sang ibu menyiapkan sedikit nasi dan telur rebus untuk sarapan lebaran. Matanya sembab,
Tubuhnya gemetar menahan beban, rindu yang tak pernah habis. Ia tahu Ilham melihat anak-anak lain membawa pulang kue, baju baru, dan hadiah. Namun ia juga tahu anaknya tak pernah meminta. Ilham hanya memeluk mushaf itu dan tersenyum kecil. Mungkin ia sudah terlalu sering menahan. Mungkin ia belajar kuat dari kehilangan yang begitu dini. Saat sholat Iyad usai, sang ibu memeluk anaknya erat-erat. Ia tak berkata apa-apa. Air mata mereka berbicara sendiri tentang cinta yang bertahan, tentang luka yang tak ingin ditunjukkan, dan tentang hari raya yang tetap mereka rayakan, walau tanpa pesta, tanpa hadiah, tanpa ayah. Taman kecil di dekat masjid dipenuhi tawa. Anak-anak berlarian, membunyikan petasan kecil, dan saling mengejar. Mereka menari di bawah sinar matahari pagi, sementara Ilham berdiri di bawah bayang-bayang tembok masjid. Di tangannya masih ada mushaf. Ia membuka lembar demi lembar dan setiap huruf yang dibacanya adalah pelipur lara. Ia ingin ikut tertawa, ingin berlari juga. Tapi entah kenapa kakinya lebih memilih diam. Mungkin ia sudah terbiasa dengan sunyi. Mungkin ia takut kenangan itu akan hilang bila ia tertawa terlalu keras. Namun ketika seorang anak lain menghampirinya dan mengajak bermain, Ilham hanya tersenyum. "Aku belum selesai membaca hari ini," katanya pelan. Dan anak itu pun tersenyum kembali. Kadang, tak semua kegembiraan harus berupa tawa. Ada juga yang bentuknya adalah keteguhan hati. Setiap hari, Ilham membaca satu halaman Al-Quran, tak pernah absen. Bahkan di hari raya, ia menolak untuk berhenti. Ia percaya Al-Quran adalah tempat ia menemukan ayahnya. Tempat ia merasa aman. Surat demi surat, ia hafalkan pelan-pelan. Bukan karena diminta siapa-siapa, tapi karena ia tahu, suatu hari nanti, ia ingin menjadi anak yang bisa menghadiahi mahkota kepada ayahnya di akhirat. Cita-cita itu sederhana, namun begitu dalam. Ia tak ingin ayahnya hanya dikenal sebagai orang yang telah pergi, tapi juga sebagai ayah dari anak penghafal Al-Quran. Cinta Ilham pada mushaf bukan sekadar simbol. Ia adalah perlawanan terhadap luka, jalan keluar dari kesepian, dan doa yang tak pernah henti. Malam kembali datang. Di bawah atap bocor dan dinding papan yang rapuh, Ilham tidur beralaskan tikar. Di pelukannya mushaf kecil itu tak pernah jauh. Ia tidur memeluknya, seolah memeluk harapan, memeluk masa depan, memeluk semua yang pernah hilang. Dari luar, rumah itu tampak seperti sekadar gubuk miskin. Tapi di dalamnya, ada seorang anak yang membawa kemuliaan. Seorang anak yang menjadikan kesedihan sebagai alasan untuk terus mendekat kepada Allah, bukan menjauh. Tak ada kasur empuk, tak ada kipas angin, hanya Al-Quran, rembulan, dan doa-doa lirih yang ia bisikkan dalam tidur. Dan mungkin, dalam mimpi, ia bisa bertemu ayahnya, sekali lagi, meski hanya sebentar. Banyak yang menyangka bahwa Lebaran hanya soal pesta, soal makanan berlimpah, baju warna-warni, dan foto keluarga. Tapi bagi Ilham, Lebaran adalah tentang doa yang diam-diam naik ke langit, tentang kesabaran yang disimpan di dada, tentang belajar ikhlas dari usia yang masih begitu muda. Di antara hiruk-pikuk orang-orang yang sibuk selfie dan berbagi status, ada seorang anak yang hanya ingin satu, pelukan ayah. Tapi ia tahu itu tak akan datang. Maka ia memilih untuk terus membaca Al-Quran. Sebab ia yakin Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Di matanya tak ada iri, hanya doa. Karena cinta sejati tak selalu ditunjukkan dengan senyum, tapi kadang dengan air mata yang tak ingin dilihat siapa-siapa. Saat malam benar-benar sunyi, Ilham duduk menghadap kiblat. Ica, ia menutup mushafnya, memejamkan mata, dan menengadahkan tangan kecilnya. Ya Allah, bahagiakan ibuku, jagalah ayahku, dan kuatkan aku agar tetap mencintaimu, meski dunia tak selalu memberi senyum padaku. Doa itu sederhana, tapi ia ucapkan dengan penuh keyakinan. Tidak ada hadiah di hari raya, tapi ia tahu hadiah sejati akan datang dari langit. Ia hanya perlu bersabar dan terus mencintai Al-Quran. Kalau saja Ilham bisa menulis surat untuk ayahnya, mungkin ia akan menulis, "Ayah, aku sekarang sudah bisa membaca Al-Baqarah. Aku tidak takut lagi gelap. Aku tidak iri melihat teman-temanku bahagia, karena aku tahu ayah juga ingin aku kuat. Aku akan belajar terus ya, Ayah, sampai nanti kita bertemu di surga." Tapi surat itu tak pernah ditulis. Ia simpan dalam hati. Sebab bagi Ilham, yang paling penting adalah membuat ayahnya bangga, meskipun hanya dari kejauhan yang tak terlihat. Idul Fitri telah lewat, tapi kisah Ilham masih tertulis di langit. Ia bukan sekadar anak kecil di sudut desa. Ia adalah bukti bahwa cinta bisa tumbuh di tanah yang keras.
bahwa kehilangan bukan alasan untuk menyerah, bahwa kemuliaan bisa bersemi dari kesedihan. Untuk semua anak yatim yang melewati Lebaran tanpa pelukan lengkap, kalian tidak sendiri. Ada langit yang mendengar, ada Allah yang selalu membersamai, dan ada dunia yang suatu hari nanti akan lebih adil.